Shalom, selamat pagi. Atas nama Gereja Perky Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja Perky Nederland saat ini, maupun juga yang mengikuti melalui siaran online. Selamat pagi. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Ibu Deborah Iriani Simatupang. Sebenarnya akan dipimpin oleh Bapak Henry Sanjaya, tapi beliau sedang sakit, jadi digantikan oleh istrinya, Ibu Deborah Iriani Simatupang. Dan diiringi permain musik oleh Bapak Mardikale beserta tim Kantoria. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilakan berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu pembukaan, yaitu dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Jemaat yang terkasih, kita percaya bahwa pagi yang indah ini kita dapat beribadah karena ada nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan ya Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia dari Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua. Di minggu ini, pembacaan Alkitab Lectionary mengambil tema kecil itu indah. Nah, bagaimana kita memahami sesuatu yang kecil ternyata menghasilkan keindahan. Firman Tuhan dari Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kita sering mengabaikan hal-hal yang kecil, dan hari ini kita mau belajar
kecil itu indah. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 376. Ikut di Kau saja Tuhan, jangan kakimu. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya ikut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita mengakui segala dosa dan kegagalan kita menjadi anak-anak Tuhan di dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Ya Kristus, kami mengatakan kami mau ikut Engkau. Kata-kata ini kami ungkapkan, tetapi kadang perbuatan kami, sikap kami tidak menunjukkan bahwa kami adalah murid-murid yang ikut Engkau. Kami suka mengikuti maunya diri kami sendiri. Kami mendahulukan kesenangan kami, bukan kesenangan-Mu ya Kristus. Kami melukai hati sesama kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah kami. Biarlah kuasa kasih-Mu yang besar melayakkan kami untuk terus menjadi anak-anak yang mengikuti Engkau. Dalam Kristus Yesus kami nyatakan pengakuan dosa kami. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat Tuhan, Yesaya 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian janji Tuhan kepada kita yang sungguh menyatakan dengan kerendahan hati segala dosa dan kesalahan kita. Dan bagi kita yang hari ini bertekad untuk mau menjadi anak-anak Tuhan yang ikut Dia, menyatakan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdiri
kita sambut petunjuk hidup yang baru untuk kita bawa di dalam hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 58, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian tekad yang mau kita wujudkan di dalam hidup kita. Berdiri teguh, tetap setia, nyatakan kerajaan Allah di dalam suka dan duka kehidupan kita. Kita nyanyikan tekad kita dari Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Tekad kita adalah bersinar terus. Dengan cara apa? Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan pujian dari vokal grup Kitasa. Apa ini artinya Kitasa? Kita saja. Oh ya. Firman Tuhan akan kita renungkan sambil kita mempersiapkan diri dan mendengarkan pujian dari vokal grup Kitasa. Hidup
Terima kasih untuk pujiannya. Pagi-pagi dengar musik yang indah. Mari kita menyiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, jalan hidup kami ingin sesuai dengan terang-Mu. Sebagai anak-anak-Mu, kami ingin menyatakan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Oleh karena itu saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ketika kami membaca Alkitab, mendengarkan renungan, boleh kami simpan di dalam hati dan pikiran kami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami semua, kami siap untuk mendengarnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Markus 4 ayat 30 sampai dengan yang ke-32. Yang demikian bunyinya. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca Alkitab, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 365. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk sedikit bermain. Kalau nanti saya bilang biji sesawi, Bapak Ibu menjawab kecil, karena biji sesawi itu kecil, ya. Kalau saya bilang biji sesawi, Bapak Ibu menjawab kecil. Ya. Tapi dengan gerakan, saya nggak bilang besar, saya bilang gerakan membuat lingkaran, ya, lingkaran penuh, ya. Oke, kalau saya bilang biji sesawi, oke. Kalau saya bilang kerajaan Allah, Bapak Ibu menjawab besar, tapi tangannya membentuk lingkaran. Ya, oke. Kerajaan Allah itu, biji sesawi itu, biji sesawi itu, biji sesawi itu, kerajaan Allah itu, biji sesawi itu, kerajaan Allah itu, iya. Itulah yang dibicarakan Tuhan Yesus ketika dia mengajar di tepi danau. Kata Tuhan Yesus pada Markus 4 ayat 31, hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditabur di tanah.
Kerajaan Allah itu kita tahu sesuatu yang besar. Dan biji sesawi kita tahu sesuatu yang kecil. Nah, apakah Tuhan Yesus ingin mengatakan dengan kalimat ini bahwa dia sedang bermain-main di tepi danau di depan orang banyak yang mendengarkannya? Ketika mengatakan kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Tentu tidak ya. Tuhan Yesus waktu itu nggak sedang main seperti kita tadi. Ada maksud yang ingin disampaikan Tuhan Yesus ketika dia mengajar tentang kerajaan Allah seumpama biji sesawi. Pada masa Yesus, orang dapat menemukan dengan mudah biji sesawi dan pohonnya. Orang Yahudi pada masa itu menabur biji sesawi di ladang atau di kebun. Biji sesawi yang kecil itu lalu bertumbuh menjadi pohon yang besar. Pohon sesawi tumbuh dengan banyak cabang dan daun-daun. Itulah sebabnya ketika biji sesawi yang kecil menjadi pohon yang besar, pohon sesawi menjadi salah satu pohon yang disukai burung-burung dan makhluk hidup lainnya. Karena ketika berada di pohon biji sesawi, burung-burung bisa mengalami keteduhan, tempat bersarang, dan di situ mereka mendapatkan makanan. Nah, melalui karakter biji sesawi, kita dapat mengerti apa maksud Tuhan Yesus ketika mengatakan kerajaan Allah seumpama biji sesawi. Ada dua paling tidak hari ini yang mau kita renungkan. Karakter biji sesawi yang kecil yang diumpamakan untuk menerangkan kerajaan Allah. Yang pertama, Tuhan Yesus ingin mengajarkan orang-orang banyak di tepi danau tentang biji sesawi yang kecil sebagai ungkapan bahwa kerajaan Allah dapat dihadirkan dengan hal-hal yang kecil dan sederhana. Jadi kita tidak butuh hal-hal hebat untuk menghadirkan kerajaan Allah. Itu artinya tidak ada orang yang bisa mengatakan aku tidak punya sesuatu untuk menghadirkan kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah dapat kita wujudkan dalam hal-hal kecil dan sederhana. Dan hal-hal kecil sederhana itu ada di dalam pikiran kita, perkataan kita, dan apa yang kita lakukan. Jadi kerajaan Allah itu ada di dalam diri kita untuk kita wujudkan di dalam kehidupan. Kita dapat menyatakan kerajaan Allah pertama dengan pikiran kita. Filipus 4 ayat 8, Paulus mengingatkan kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya, mari kita wujudkan kerajaan Allah dengan memikirkan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Jadi kerajaan Allah dimulai dengan pikiran kita yang positif, sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kita.
Berpikir positif itu mampu sebetulnya kita lakukan. Kita percaya Tuhan Allah menciptakan kita ini. Kalau kita baca kitab Kejadian, segambar dan serupa dengan Dia. Jadi roh Allah yang baik itu ada di dalam kita, di dalam pikiran kita. Karena itu kita ini disebutkan sungguh amat baik ketika diciptakan Tuhan. Jadi mari kita wujudkan pikiran yang positif itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani hari-hari kita dan ketika kita berelasi dengan orang lain. Kalau saya ini ciptaan yang baik, maka sesama saya adalah ciptaan yang baik. Itulah yang kita pegang dan pelihara di dalam pikiran kita. Jadi kalau ketemu teman di Winkel, kita udah gitu begitu bikin senyum lebar yang termanis, enggak dijawab, enggak ada reaksi. Mari kita mulai berlatih memikirkan hal yang positif. Senyum kita udah manis, gak ada reaksi, mari berpikir, oh mungkin gak kelihatan. Oh mungkin dia lagi berpikir sesuatu, lagi ada beban, jadi gak fokus dengan senyum saya yang indah. Hal-hal sederhana, berusaha berpikir positif tentang kehidupan dan tentang sesama kita. Ketika kita berlatih terus mewujudkan berpikir positif, maka relasi kita, hidup kita akan ada di dalam damai sejahtera. Ada shalom karena kita berpikir positif. Melalui pikiran yang positif, kita mau mewujudkan kerajaan Allah. Melalui perkataan, kita pun bisa mewujudkan kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5 sampai 10 firman Tuhan mengatakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia jahat dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang-binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjala dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi seorang pun yang berkuasa menjinakkan, tidak seorang pun yang dapat berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Hari ini kita mau belajar mewujudkan kerajaan Allah dengan lidah kita masing-masing. Mari kita membiasakan berkata-kata baik dan positif tentang orang lain. Mari pertama-tama dapat kita lakukan dengan membiasakan diri memberikan apresiasi, memuji orang lain. Bukan melihat yang jelek, melukai hati.
berilah apresiasi, berilah pujian, karena pada prinsipnya kita semua ini ciptaan Tuhan yang baik. Mari di dalam keluarga kita, di dalam persekutuan kita, kita belajar menjadi pribadi yang membangun lingkungan yang selalu memberikan apresiasi dan pujian. Kalau kita mau memberikan nasihat atau kritik kepada orang lain, mari kita pakai teknik sandwich. Bapak Ibu tahu sandwich kan ya? Di atas ada roti, di tengah ada daging, sayuran, di bawahnya lagi roti. Pertama-tama ketika kita mau memberikan nasihat, kritik, mari kita mulai dengan memberi apresiasi terhadap orang itu. Itulah layer pertama. Lalu kita sampaikan isi dari nasihat kita, isi dari masukan kita, isi dari sesuatu yang ingin kita sampaikan untuk mengembangkan orang itu. Itulah daging, sayuran, tomat, saus. Jadi yang disampaikan masukan, nasihat yang mau membangun dia. Bukan kamu jelek, kamu gak ada pikiran, kamu memang gak bisa berubah. Mari kita katakan kamu bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Itulah daging, tomat, saus. Sesuatu yang membangun orang yang mau menerima masukan dan kritik. Lalu yang terakhir, tadi ada roti, ada daging, tomat, saus, sayuran, lalu di bawahnya ada roti lagi. Maka tutuplah nasihat kita, pesan kita, kritik kita kembali dengan sesuatu yang mengapresiasi orang itu. Itulah namanya teknik sandwich. Ada apresiasi, ada pesan nasihat yang membangun, lalu ditutup dengan apresiasi. Maka orang itu akan mengingat apresiasi, ada pesan dan apresiasi. Kalau kita membiasakan diri, membangun lingkungan yang berkata-kata dengan baik, berelasi dengan hal-hal yang membuat orang merasa dipuji, dihargai, maka disitulah kerajaan Allah sedang tercipta. Kita biasakan teknik sandwich. Kalau orang lapar makan sandwich, enak. Kalau rotinya doang kurang kenyang, karena ada daging, sayuran, lalu ada roti, jadi lengkap. Hal kedua yang ingin diajarkan Tuhan Yesus melalui perumpamaan biji sesawi untuk mengungkapkan kerajaan Allah adalah tentang ketekunan dalam berproses menjadi berkat. Pohon biji sesawi itu awalnya adalah sebuah biji yang kecil, salah satu biji terkecil. Lalu dia berproses menjadi tunas, menjadi pohon muda, dan menjadi pohon yang besar. Dan menjadi berkat bagi makhluk-makhluk hidup yang lain. Ketekunan berproses dari hal-hal kecil dan yang sederhana, itulah yang membawa berkat di dalam kehidupan kita. Dan itulah praktek dari menghadirkan kerajaan Allah. Tekun berproses dari hal-hal yang sederhana. Dia udah dikasih nasihat, gak berubah, terus berproses.
Karena dari biji sesawi yang kecil, yang terus bertumbuh dan berproses, tumbuhlah pohon yang besar. Kalau kita tekun berproses menjadi berkat bagi orang lain, maka kita akan tetap kuat, sabar, giat untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, menghadirkan kerajaan Allah. Dalam bertekun berproses, kita mungkin mengalami rasa putus asa. Kita mungkin merasa gagal karena kita nggak melihat hasilnya. Kita mungkin jadi malas. Rasul Paulus mengingatkan kita dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, jerih payahmu tidak sia-sia. Setetes air yang jatuh ke batu tidak membawa dampak apapun. Tapi ketika air itu menetes terus dan terus, maka batu itu akan berlubang. Demikianlah perbuatan baik dari hal-hal yang kecil dan sederhana yang kita lakukan dengan teguh, sabar, tekun, maka itu akan menjadi berkat di dalam kehidupan. Dan pada saat itulah kerajaan Allah kita nyatakan. Tadi kita bermain tentang kecil dan besar. Biji sesawi itu kecil, kerajaan Allah itu besar. Itu mau mengingatkan kepada kita bagaimana hal yang kecil berdampak menjadi besar. Permainan itu mau mengingatkan kita bahwa hal yang besar dimulai dari yang kecil. Mari kita wujudkan sesuatu yang kecil yang ada di dalam diri kita masing-masing untuk menghadirkan kerajaan Allah yang besar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan firman Tuhan ini di dalam hari-hari kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami inilah biji sesawi yang kecil. Dan kami ada di dalam kehidupan ini. Engkau tempatkan untuk menghadirkan kerajaan Allah yang besar. Hari ini kami belajar bagaimana kami yang kecil dapat mewujudkan kerajaan Allah-Mu yang besar. Biarlah kami terus di dalam hidup mewujudkan hal-hal yang kecil melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Dengan tekun, sabar, berproses, kami setia bekerja mewujudkan kerajaan Allah-Mu. Berikan kami kuasa Roh Kudus-Mu supaya firman-Mu ini dapat kami wujudkan di dalam hidup kami. Amin. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 365. Troen var det då
Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan masa. Kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Allah, pada saat ini kami ingin menyatakan kasih dan perhatian kami kepada sesama kami. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, yang ada di dalam tahap pemulihan. Kami berdoa untuk para orang tua. Kami berdoa untuk Ibu Ade Marpaung, Ibu Paula Beyer Titalei, Ibu Sinta Sutisna, Ibu dan Bapak Pardede, Ibu Liam, Ibu Bapak Will Mostart, Bapak Pendeta Otto Ruf, Bapak Jeffrey Tanahawatu, Bapak Andre Sahetapi, Bapak Adrian Sumampau, dan juga kepada setiap orang yang ada di dalam keadaan sakit, di dalam tahap pemulihan, dan kepada setiap orang tua yang tidak kami sebutkan namanya. Kami mengingat mereka dan berdoa bagi mereka. Kami percaya cinta kasih Tuhan bersama dengan mereka, menghibur, menguatkan, dan bahkan memulihkan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang bersuka cita berulang tahun. Secara khusus kami menyebutkan Natasha. Kami bersyukur untuk ulang tahun yang dialami Natasha. Kami percaya kasih Tuhan bersama dengan dia di hari-hari yang akan datang. Tuhan menyertai dia, memberikan dia segala hal yang dia harapkan di dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk gereja Tuhan. Kami berdoa untuk semua gereja di dunia ini. Dan untuk setiap hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang menyatakan Injil kerajaan-Mu di dunia ini. Biarlah melalui gereja Tuhan, para hamba Tuhan, aktivis, majelis, di berbagai macam tempat, melalui pekerjaan mereka, kerajaan Allah dinyatakan. Secara khusus kami berdoa untuk gereja Perki Nederland. Kami berdoa untuk Ketua Majelis Sinode, Ibu Pendeta Ida Patinama, bersama dengan keluarga. Kami berdoa untuk tim Majelis Sinode Gereja Perki Nederland bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Tuhan memberikan apa yang mereka harapkan dan cita-citakan. Sehingga di dalam pelayanan, waktu, pikiran, dan tenaga yang mereka berikan, cinta kasih Tuhan mereka alami. Kami berdoa untuk majelis jemaat, para pengurus Gereja Perki Nederland di Almere, Amsterdam Zuidoost, Arnhem, Voorburg, dan Zwolle. Tuhan kiranya mengikat cinta dan kasih di antara mereka, sehingga pelayanan yang mereka lakukan boleh terus menjadi berkat untuk jemaat.
Kami berdoa untuk anak-anak. Anak-anak yang hadir di dalam keluarga kami, juga anak-anak yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan menyertai mereka, membimbing mereka. Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka, memberikan apa yang mereka harapkan dan cita-citakan. Pakailah kami setiap orang dewasa di tengah-tengah kehidupan anak-anak untuk menjadi pelayan-pelayan bagi anak-anak yang menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan anak-anak yang ada di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sedang bersedih, untuk mereka yang merasa takut, untuk mereka yang merasa khawatir, untuk mereka yang marah karena menjalani kehidupan penuh tantangan, untuk mereka yang mengalami kegelapan karena beratnya tantangan dan persoalan. Kiranya terang-Mu bersama dengan mereka, cinta kasih-Mu menguatkan dan menolong mereka. Pakailah kami dengan apa yang kami miliki. Melalui hal-hal kecil dan sederhana, kami menyatakan kasih dan pertolongan Tuhan kepada sesama kami. Inilah Tuhan, doa dan permohonan kami. Kami tutup syafaat kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tibalah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat perkataan Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 439 ayat 1 dan 2. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban benar salib yang kau pikul? Itulah berkatnya, pasti kau lega dan bernyanyi penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau
niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa persembahan yang telah kita berikan pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Agung, terima kasih Engkau memberikan hari yang indah kepada kami untuk berkumpul di rumah-Mu ini. Tuhan, berkati persembahan yang telah kami berikan, sempurnakanlah. Dan berkati juga buat pelayan firman kami, Ibu Deborah Simatupang, di dalam kehidupan sehari-harinya. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah Dia sampaikan. Semoga kami dapat melakukannya, dapat meresapinya. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini. Di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menutup ibadah kita, dalam doa syafaat tadi ada bagian yang saya lewati dan ini cukup penting. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, pada saat ini kami bersatu hati menyatakan syukur kami. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Untuk Bapak Tino Kaicili, Ibu Silvi, Bapak Sofian Rusli. Dan kami pun bersuka hati berdoa untuk ulang tahun perkawinan Ibu Inge dan Bapak Chris de Vretes. Dalam suka hati kami, kegembiraan kami, mengingat ulang tahun saudara-saudari kami, mengingat usia yang bertambah dalam rumah tangga Om Chris dan Tante Inge, kami membawa mereka di dalam doa ini. Tuhan bersama dengan mereka. Dalam sukacita mereka ini, biarlah kasih dan kebaikan Tuhan di hari-hari yang sudah lalu menyertai perjalanan hidup mereka. Mereka ingat. Dan di dalam ingatan akan cinta kasih Tuhan, mereka bertekad untuk menyatakan cinta kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Pakailah mereka terus Tuhan menjadi saluran berkat, sehingga kehidupan yang dialami oleh Bapak Tino, Ibu Silvi, Bapak Sofian, dan pernikahan yang bertambah usianya dalam rumah tangga Om Chris dan Tante Inge, kerajaan Allah nyata melalui hidup mereka. Inilah syukur dan sukacita kami di dalam Kristus Yesus kami naikkan. Amin. Mari kita nyatakan tekad kita menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana untuk menyatakan kerajaan Allah. Kita berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat 369, Ya Yesus ku berjanji. Ya Yesus ku berjanji setia
kepada umat-Mu di dalam kemuliaan. Kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita pulang dan kembali ke dalam kehidupan kita dengan damai sejahtera dan menjadi saksinya dimanapun kita berada. Dan mari kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. 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 Mari kita bersaat teduh. Amin. Ibadah kita selesai. Selanjutnya akan dibacakan Warta Jemaat tanggal 16 Juni 2024. Pertama-tama atas nama Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan atas nama Majelis dan Jemaat Gereja Perki di Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Deborah Iriani Simatupang yang telah memimpin ibadah pada hari ini. Kami harapkan juga doa kami untuk Bapak Henry Seja agar cepat sembuh di rumah. Terima kasih juga untuk tim kantor dan vokal grup kita yang telah memberikan puji-pujian, dan syukur pada hari ini ada organis pianis baru Ibu Ade Simatupang. Terima kasih. Ibu Ade Marpaung. Saking semangatnya. dalam kondisi kesehatannya yang proses penyembuhan, ia tetap mau melayani, dan ini juga terbuka untuk kita semua bagi yang punya talenta bakat main piano ataupun kor atau apapun, dapat kita berikan bersama-sama untuk pelayanan Tuhan di Gereja Perki Nederland. Terima kasih Bu Ade Marpaung, semuanya berjalan dengan baik toh, puji Tuhan. Oke, kebaktian minggu depan tanggal 23 Juni akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Ana Riaurika Patinama dan dimulai pukul 9.30 di Gereja Nieuwstad gedung ini. Dan kemudian tetap bekerja sama dengan PBASO, program Biro Amsterdam Zuidoost, kita tetap mengadakan kerjasama mengadakan masakan Indonesia untuk penduduk setempat, dan bukan hanya pada hari Senin tapi juga hari Jumat. Jadi 2 kali seminggu dimulai pukul 5 sore sampai jam 19.30 di Buurthuisheijn, Amsterdam Zuidoost. Diharapkan kedatangan kita semuanya. Kemudian kolekte yang terkumpul pada kebaktian Minggu 2 Juni lalu sebesar 245,95, dan pada kebaktian Minggu lalu 9 Juni adalah sebesar 220,95. Puji Tuhan. Pengumuman berikutnya adalah Evangelis Lutherse Gemeente dan PGZO akan kembali mengadakan aksi dana di bulan Juni berupa pengumpulan toilet artikelen, shampoo, sabun mandi, dan lain sebagainya yang akan disumbangkan kepada proyek kerjasama Stapverder, juga kepada Die Nieuwstad Open House dan kepada Shanet Noel House. Kontak person adalah Ibu Avianti Sapetapi. Sekian pengumuman untuk hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.